Di mana ada Habib mengatakan bahwasanya kalau tidak mengikuti Habib, walaupun mengikuti Al-Quran percuma. Berarti Habib lebih hebat ketimbang Al-Quran. Belajar sama Habib yang bodoh lebih utama daripada belajar sama kiai ulama Indonesia 70 ulama. Saya tanya, belajar sama Habib yang bodoh, belajar apa? Otakmu kedinggo. Ini ajarannya siapa? Ini ajaran iblis, ajaran Budi, bukan ajarannya Kanjeng Nabi. Ini jelas ada agenda terselubung untuk menyergap orang Indonesia, pengen menguasai Indonesia. Hati-hati ya, Pak. Kalau kita tidak punya arah ke situ, tidak punya pikiran ke situ. Serek perahu para setulus Devamun. Panjenengan buka sejarah Mesir dengan Afrika yang disebut sejarah Banu Fatimiyah. Kebetulan Banu Fatimiyah ini, yang mendirikan Banu Fatimiyah ini namanya sama dengan Ba'alwi. Apa? Ubaidillah bin Ahmad. Cuma beda nih Ba'alwi Ubaidillah bin Ahmad al-Muhajir. Nek seumpami Mesir kali Turk apa Mesir dan Afrika itu adalah Ubaidillah bin Ahmad al-Habib atau al-Mahdi karena beliau mengaku Imam Mahdi. Saudara-saudara sekalian, makanya ada yang mengatakan Ubaidillah bin Ahmad al-Habib ini sebetulnya adalah Ubaidillah bin Ahmad yang ada Hadramaut, yang punya Yaman, punya Habaib, sama. Kenapa sebabnya? Sebab sejarahnya sama, sejarahnya mirip dan ibunya juga mirip. Ibunya juga sama-sama pindah ke Madinah. Jadi ada kemiripan sejarah. Ceritanya bagaimana? Begini, ada Ubaidillah bin Ahmad al-Habib ini datang dari Hadramaut, Yaman. Mengaku dirinya cucunya Rasulullah, berkembang biak menjadi anak, punya anak, punya keturunan, mendoktrin masyarakat Mesir untuk mencintai mereka. Karena dia adalah cucunya Rasulullah, bisa mengantarkan kalian ke surga, bisa menyelamatkan kalian dari api neraka. Kalau tidak cinta maka kualat. Didoktrin sedemikian rupa itu orang Mesir dengan orang Afrika, didoktrin selama 200 tahun. Itu akhirnya Ubaidillah bin Ahmad al-Habib itu akhirnya menguasai Mesir selama 200 tahun. Yang pertama kali dikuasai adalah pos-pos yang strategis sehingga orang Mesir dan Afrika jadi lumpuh kekuatannya. Sejarahnya dipalsukan, makam-makamnya dipalsukan, tokoh-tokohnya dipalsukan. Ada tokoh-tokoh yang sekitar kebesaran ulama Mesir dan ulama Afrika dipendam. Yang ditonjolkan adalah keluarga-keluarga dari Banu Fatimiyah, Syiah Imamiyah, yaitu orang Yahudi dari Muhammad bin Sulaiman atau adalah Ubaidillah bin Ahmad al-Habib ini. Akhirnya saudara-saudara sekalian 200 tahun ketika pos-posnya sudah dikuasai oleh mereka, masyarakat Mesir lumpuh, Afrika tidak bisa berkutik, tidak punya tenaga. Saudara-saudara sekalian, akhirnya di dalam perjalanan selanjutnya keluarga anak cucunya Ubaidillah bin Ahmad al-Habib di Mesir ini semakin ketahuan boroknya. Dia mengajari yang tidak-tidak, ajaran halusinasi semacam Habib. Yang namanya mencintai kami itu wajib. Walaupun kami itu banyak berdosa, walaupun kami itu banyak dosa, walaupun kami itu tidak sholat, maka kalian wajib mencintai Habib. Tidak mencintai kami itu maka masuk neraka. Masyarakat didoktrin, dicokoki doktrin-doktrin yang sesat. Masyarakat Mesir akhirnya lumpuh, otaknya beku. Afrika dan Mesir ditundukkan oleh kaum, yaitu kaum Ubaidillah bin Ahmad al-Habib ini. Saudara-saudara sekalian, ini doktrin-doktrin yang ditulis dalam buku-buku mereka itu dibakar oleh Salahuddin Al-Ayyubi pada waktu diturunkan, pada waktu ditundukkan. Itu saudara-saudara kalian, doktrinnya itu mirip-mirip Habaib yang ada di Indonesia. Di mana ada Habib mengatakan bahwasanya kalau tidak mengikuti Habib, walaupun mengikuti Al-Quran percuma. Gasmu. Mengikuti Al-Quran tapi nggak ikut sama Habib katanya percuma. Berarti Habib lebih hebat ketimbang Al-Quran. Doktrinnya mirip. Belajar sama Habib yang bodoh lebih utama daripada belajar sama kiai ulama Indonesia 70 ulama, menghina orang-orang kiai-kiai Indonesia. Ini saudara-saudara sekalian, saya tanya, belajar sama Habib yang bodoh, belajar apa? Sampai mau belajar Quran, marah Habibnya tidak bisa baca Quran, tidak bisa ilmu tajwid. Belajar apa? Otakmu kedinggo. Jadi muhibbin kan cakap banget teman-teman bodoh nih sampai ini. Gini betul? Ada yang mengatakan mbah saya itu adalah bisa naik ke Mi'raj ke Allah Subhanahu wa taala sehari 70 kali. Berarti mbah dheweke langkung hebat ketimbang Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi selama hidupnya cuma 1 kali Mi'raj. Apa orang sesat ki model kaya sesat apa mboten? Sesat apa mboten?
Jawab ragu-ragu nemen dadi wong kecing nemen wong ibu guru. Sesat napa mboten? Sesat niku, Pak. Masya Allah, sampai ada katanya kakinya Habib yang penuh dengan maksiat dibanding dengan kepalanya Kiai, lebih mulia kakinya Habib dasmu. Ini ajarannya siapa? Ini ajaran iblis, ajaran Yahudi, bukan ajarannya Kanjeng Nabi. Gini mboten? Sampai si model kayak kowe diterima, badhe ditampi napa mboten? Ditampi napa mboten? Melone sampean pensiun bae wis dadi muhibbin sampean. Wong pensiun dadi muhibbin angel nemen sampean. Digaji piro sing marang muhibbin. Gini apa mboten? Banyak akhirnya di antara mereka para cerita-cerita yang halusinasi. Ada yang mengatakan mbah saya bisa memadamkan api neraka jahanam. Memadamkan api neraka jahanam. Solo kebakaran ora bisa mateni sampean iki. Yang terjadi di Indonesia hampir sama dengan yang terjadi di Mesir dan Afrika. Penundukan masyarakat dengan doktrin-doktrin yang batil. Yang terjadi di Indonesia hampir sama dengan Yahudi ketika menundukkan Palestina. Sekarang Palestina menderita puluhan tahun tidak selesai penderitaan kemanusiaan. Akibat apa? Dibohongi oleh orang Yahudi, pemalsuan makam, pembelokan sejarah. Jangan dianggap remeh. Habib sing model kayak gue jangan dianggap remeh. Oh, sampai ini jelas ada agenda terselubung untuk menyergap orang Indonesia, pengen menguasai Indonesia. Hati-hati, Pak. Kalau kita tidak punya arah ke situ, tidak punya pikiran ke situ, ceroboh berarti sampean. Cerita-cerita halu, mbah saya bisa menurunkan rantai emas dari langit. Subhanallah. Mbah saya itu adalah bisa apa? Bisa menasehati kakeknya sebelum lahir, rohnya. Subhanallah. Bukan seperti itu saja, saudara-saudara. Ini banyak oknum-oknum habaib sing kadang-kadang orang bener angger ngomong ngedablus itu banyak. Atau yang mengatakan mengklaim bahwa Indonesia adalah milik ulama tarim. Ndasmu. Wali Songo ora dianggap bareng sampean. Sampean tokonya abad ke-19, Wali Songo kawit abad ke-9, ke-10, ke-11, ke-14 sudah datang. Kawit mulai nopo situ Purbalingga niku adalah poros dulu nganti dugi teng mriki, nganti Wali Songo kamu teng mriki. Abad ke-9, bahkan ada yang mengatakan abad ke-3 sudah datang. Diklaim lagi, ada lagi Purwakarta kalau tanpa habaib tidak akan bisa terbuka. Iki Mbah Sempur termasuk keturunan Sultan Hasanuddin tuh bagus wonten Jumateng Bogor, wonten Jumateng Purwakarta ora direken apa. Ono maning oknum Habib enom pinter ora dari santrine aku luwih pinter santri aku maca kitab sing kiri ning kanan dasmu. Gino mboten ngelek-elek kiai, ngelek-elek ulama. Iki ono Habib ketinggalan kaya kowe. Makanya dirungkat marang Gusti Allah, ini bukan cucunya Rasulullah. Kayak sampean ini kudu ngerti, kudu cerdas. Walaupun saya yakin membutuhkan waktu yang sangat lama. Gini mboten? Paras dulu sedaya mawon. Ono sing ngendika, kalau tanpa Habib Indonesia tidak akan mengenal Islam. Kalau tanpa Habib Indonesia tidak akan mengenal Allah dan Rasulnya, tidak akan mengenal Al-Quran. Iki jelas oknum Habib sing ngendika kados ngeten, kambah pembohong besar dajjal iki, Pak. Ora bener. Ini harus ada yang bilang seperti itu, nek ora diomong kayak kowe iki sampean tuh ora ngerti-ngerti. Ora mudeng kowe sama kaya Habib wong fanatik temen sampeyan. Matur wong ora pinter ora apa. Sembayang belang bentong ngaji Quran ora pernah. Dikintil marang sampean akhlake ora apik, akal ora dinggo.